Assalamualaikum. Ini pada pertemuan kali ini ya kita sudah membahas mengenai ada topik baru yaitu mengenai harga variabel costing atau harga pokok variabel. Setelah sebelumnya ini dari awal bab, dari awal buku Muslim Mulyadi ini kan kita semua sudah mempelajari yang sebenarnya namanya biasa kita sebut dengan full costing atau harga pokok yang penuh, yang full. Dimana di dalam full costing ini perhitungan untuk harga pokok produknya itu simpel ya. Jadi seluruh biaya yang terjadi itu nanti tinggal dijumlahkan untuk menjadi harga pokoknya. Tapi kalau di dalam variable costing nanti ada sedikit perbedaan, di mana untuk lebih mengetahui perbedaannya antara harga pokok yang variabel dengan yang full, nanti kita akan baca mulai dari ada definisinya, lalu juga nanti ada perbedaannya antara yang full costing dengan yang variable costing, lalu juga nanti di sini ada juga dasar-dasarnya munculnya dari mana gitu. Ya, ini perbedaannya. Dimana yang pertama ini dari segi penggolongan biayanya. Dimana kalau di harga pokok yang full costing atau harga pokok penuh, di sini penggolongan biayanya itu adalah berdasarkan menurut fungsinya. Ayo, ada yang masih ingat penggolongan biaya menurut fungsinya itu apa saja? Sedangkan kalau di harga pokok variabel, penggolongan biayanya adalah menurut perilakunya. Lalu kalau di biaya harga pokok yang full costing, ini biaya tetap adalah menjadi unsur harga pokok produksinya yang utama. Tapi kalau di harga pokok yang variabel, biaya tetap ini adalah cuma jadi biaya periode atau yang periodik. Nah, lalu yang ketiga di sini ada penyusunan laporan laba ruginya. Kalau di harga pokok yang full costing itu tanpa mencari contribution margin. Sedangkan kalau yang dari harga pokok variabel, ini harus mencari contribution marginnya terlebih dahulu. Yang berikut sejarahnya ya, dimana di sini harga pokok yang variabel costing ini sebenarnya itu muncul akibat di sini biasanya banyak perusahaan ya di sini berpikir dengan apabila menggunakan harga pokok yang full costing, di situ kan berarti ada biaya-biaya tetap yang di situ ibaratnya terbawa ya di setiap produk yang diproduksi. Kalau semua produksinya itu terjual semua, mungkin nggak masalah ya, di mana di situ biaya tetapnya di situ akan tercover. Tapi apa yang terjadi apabila ternyata tidak semua produk bisa dijual? Nah, karena di sini jumlah produksi yang seperti dinyatakan di poin pertama, jumlah produksi tidak seperti pada tafsiran produksi normal. Di mana di sini BOP-nya bisa lebih dibebankan atau malah kurang dibebankan. Di sini bisa lebih dibebankan atau kurang dibebankan yang nanti biasanya bisa salah satunya terjadi akibat jumlah yang dijual ini tidak sama dengan yang diproduksi. Dalam kata lain, tidak seluruhnya terjual. Sehingga untuk mencegah terjadinya kerugian yang terjadi atau apabila untuk mencegah BOP-nya itu nanti bisa kurang dibebankan atau BOP-nya rugi, di sini diciptakanlah metode variable costing. Di mana di sini untuk di variable costing nanti biaya-biaya tetapnya itu nanti tidak akan dibebankan total pada seluruh produk, tapi nanti akan dibebankannya itu secara periodik ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ada tujuannya juga untuk membantu manajemen mengetahui batas kontribusi untuk perencanaan laba. Lalu juga memudahkan manajemen untuk mengendalikan kondisi operasional. Ada manfaatnya. Nah, metode variable costing di sini nanti di dalam metode ini kita karena akan membedakan jenis biayanya jadi benar-benar cuma biaya yang benar-benar ada sangkut pautnya dengan proses pengolahan produk dari awal sampai akhir, sehingga nanti bisa dipakai untuk perencanaan laba jangka pendek. Sehingga dengan mengetahui di situ pastinya suatu produk itu biayanya berapa, kita bisa memperkirakan kira-kira untuk memperoleh laba dalam jangka pendek sekian kita butuh menjual berapa, gitu ya. Lalu juga bisa digunakan untuk penentuan harga jual, mengambil keputusan maupun dari segi pengendalian biaya. Untuk yang pihak eksternal bisa membantu penentuan harga pokok persediaan dan juga penentuan laba. Ada kelemahannya, sukar menggolongkan biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Ini juga masih terjadi dengan saya ya. Lalu juga yang kedua, ada yang tidak adalah kelemahannya tidak sesuai dengan PSAK. Ada yang tahu kenapa tidak sesuai dengan PSAK?
Ada bonus ya bagi yang bisa menjawab poin kedua ini, nanti saya silahkan dijawab menggunakan komentar. Lalu yang ketiga, informasi yang dihasilkan hanya digunakan untuk pihak intern. Sedangkan elemennya, nah di sini untuk yang biaya-biayanya ya, kalau di yang harga pokok yang penuh atau yang full costing, semua biaya yang ada di kolom kiri sini ya, kemarin semuanya kan tinggal kita jumlahkan sebagai total. Jadi kita tahu harga pokok satu produknya berapa dengan menjumlahkan bahan baku, tenaga kerja, baik yang variabel maupun yang tetap tidak kita bedakan. BOP-nya juga di sini tidak kita bedakan. Tapi kalau untuk yang harga pokok variabel, di sini adalah nanti kita benar-benar kalian hanya perlu menjumlahkan atau katakanlah menghitung biaya yang sifatnya variabel atau katakanlah yang berubah-ubah sesuai dengan jumlah perubahan dari jumlah berapa barang yang kalian produksi. Berarti di sini semua biaya yang kira-kira bakal berubah kalau jumlah produksinya berubah. Apa saja? Ada bahan baku, ada tenaga kerja langsung yang variabel, lalu juga ada BOP yang variabel. Biaya yang sifatnya tetap ini nanti akan kita golongkannya adalah sebagai biaya periodik. Di sini ya. Di sini ada pembagian biayanya untuk biaya produknya. Di mana di sini untuk biaya produknya untuk yang murninya, kalau di harga pokok yang penuh ini, biaya produksinya kan kita tidak membedakan antara yang variabel dan tetap. Sedangkan kalau harga pokok variabel, biaya produksinya ini benar-benar yang cuma murni biaya variabel saja. Baik yang biaya variabel dari yang produksi maupun yang non-produksi. Ini yang perbedaan paling jelasnya ya untuk yang di full costing dengan variable costing, di mana kalau di variable costing biayanya itu adalah kita bagi sebagai biaya produksi dan juga biaya non-produksi, di mana masing-masing biaya baik biaya produksi maupun non-produksi terdiri dari ada yang variabel dan tetap, tidak dibedakan. Sedangkan kalau untuk yang harga pokok variabel, di sini biayanya adalah kita bedakan sebagai biaya variabel dan juga biaya tetap. Kebalikannya ya dari harga pokok yang penuh, di mana masing-masing biaya baik yang variabel maupun yang tetap itu terdiri dari biaya produksi dan non-produksi. Definisinya seperti ini simpulannya dari penjelasan singkatnya tadi ya, di mana harga pokok variabel ini adalah suatu konsep penentuan harga yang hanya memasukkan unsur biaya yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi. Nah, ini adalah tugas hari ini. Ini ada dua jenis laporan laba rugi, baik yang metode full costing maupun yang metode variable costing. Tugas kalian hari ini adalah membandingkan, jadi silakan dilihat dari dua laporan keuangan ini, bedanya apa saja sih dari laporan keuangan ini antara yang full costing dan juga yang variable costing. Nanti jawabannya saya tunggu di classroom ya, karena ini hanya membandingkan. Saya tunggu hari ini juga, di hari yang sama, nanti batasnya sampai jam 1 siang. Oke, berarti sampai di sini dulu. Apabila nanti masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa kita diskusikan bersama di Google Classroom. Terima kasih.